Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-Sadiqul Wa'dil Amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang penting di saat yang amat sangat penting sekali, karena kita semuanya menghadapi acara yang penting lagi, yaitu kegiatan Quran dan pengquranan kegiatan. Artinya menghidupkan Al-Quran dan menghidupkan kehidupan yang Qurani. Maka saat-saat ini kita menghadapi beberapa hal tentang ngaji, pesantren, tahfidzul Quran, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan banyak yang belum tahu yang namanya pesantren itu apa, dan sehingga pahamnya itu salah. Tidak mempunyai syarat-syarat, tidak memenuhi syarat-syarat pesantren, ngaku pesantren. Bukan kiai, ngaku kiai, dan seterusnya. Sehingga yang jelek dijelek-jelekkan, yang baik dijelek-jelekkan bagi orang yang tak suka, yaitu kaum lantardo. Maka sebelum mengikuti ujian masuk Ma'had Al-Muqaddasah di tahfidzil Quran, kami pendiri Al-Muqaddasah dan sekaligus pengasuh mimpin Al-Muqaddasah menyampaikan hal-hal yang amat sangat penting lebih dulu, terutama wali murid yang akan menitipkan anaknya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Klasifikasi pesantren. Pondok pesantren itu harus memenuhi persyaratan mutlaknya. Satu, kiai dengan spesifikasi kekiaiannya. Satu. Dua, santri dengan spesifikasi kesantriannya. Ketiga, pelajaran dengan spesifikasi kesantriannya, kepesantrenannya. Dan yang keempat, kehidupan dengan spesifikasinya, kesantriannya dalam kehidupan dalam kesantrian. Semuanya dalam satu kesatuan disiplin paket pendidikan yang sudah baku, pakem, solid, konsisten. Disiplin syar'i yang menjiwainya dan mewarnainya. Ini mutlak. Ada kiai, ada santri, ada pelajaran, ada kehidupan yang menyatu dalam satu paket syar'i. Jadi kalau tidak, itu bukan pesantren.
Kalau tidak demikian, itu bukan pesantren. Apalagi kalau tidak berasrama. Itu bukan pondok pesantren. Mungkin hanya boleh dikatakan kursus agama, kos-kosan, boarding school, rumah ngaji, padepokan, dan semacamnya. Bukan pesantren. Kiai dengan kekiaiannya zahiran wa batinan mempunyai otonomi kuat dan luas berijtihad, menentukan pola, mengatur sekaligus mendidik kehidupan. Disinilah kadang disalah artikan, disalah pahamkan, dan disalahgunakan oleh suasana atau milieu yang tak kuat, yang memungkinkan mengubah dari ijtihad ke ijtihad, termasuk kalau ada ujian identitas dan ujian keduniaan. Jadi istiqomahnya itu. Disinilah orang kadang-kadang tidak paham, karena di dalamnya itu ada unsur-unsur zahiron wa batinan. Terjadinya iri, dengki, dendam karena kecewa atas kehidupan yang kurang mendatangkan keuntungan. Keuntungan pribadi, golongan, bisnis atau yang lain, serta merta ingin mencoba, berusaha sampai tingkatan memaksa intervensi, menerobos tembok-tembok identitas abadi pesantren. Astagfirullahaladzim. Pesantren dijelek-jelekkan karena ada oknum yang jelek, padahal dia bukan pesantren, bukan kiai, dan tidak layak. Maka lewat inilah kadang-kadang pengen menggeneralisir pondok pesantren, membubarkan pesantren dengan cara apa saja. Banyak yang menertawakan akan membubarkan pesantren. Apanya? Kiainya, santrinya, pelajarannya, kehidupannya, kehidupan lahiriah, naudzubillah, bisa. Atau mungkin. Tetapi kehidupan masih ada Maha Penjaganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya dengan kegiatan lahiriah, pilar-pilar ad-din, arkanuddin tidak mungkin tidak akan terjaga. Kaum tak suka, lantar do, selalu menyembunyikan iri, dengki, dendam, tendensi dan ambisinya dengan 1001 aksi-aksi. Takalluf, tasonno, tamaluk, dan mengadakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itulah watak-watak dan nasib mereka. Maka pesantren yang mencoba-coba menggadaikan identitas langsung ambruk, hidup enggan, mati tak mau, la yamutu fiha wa la yahya, la yusminu wa la yughni min ju', akhirnya hanya diroron wa kufron wa tafriqon. Terjadi ada kesebelasan B
budak, boneka, badut, beo, bunglon, bebek, benalu, apalagi itu, bekicot, buaya, batur, bemper, buritan, dan B apalagi. Pesantren itu sumber mundirul qaum. Ya, maka untuk calon santri yang berminat masuk pesantren, ibu bapak-bapak, ibu-ibu harus memperhatikan hal tersebut serta mengetahui dan memahami kemahatan kepesantrenan lebih dahulu, dan itu lebih penting daripada menghadapi ujian. Mengerti tentang pesantren dan kepesantrenan lebih penting daripada ujian. Mengerti pondok lebih penting daripada ujian. Jangan sampai ujian tapi tidak ngerti pondok, itu berbahaya. Saya terangkan ini, saya tegaskan ini semuanya. Mengerti dengan benar. Dengan benar. Dengan benar. Dan maka dari itu makna menuntut ilmu juga harus menjawabnya. Why dan what for. Mengapa menuntut ilmu dan buat apa menuntut ilmu? Itulah yang diajarkan di pesantren. Itu juga tugas seluruh santri. Ya. Usikum iya. Dunia sudah banyak terbelah. Dibuat terbelah. Sekarang ini benar-benar lebih nyata, sengaja dibuat terbelah. Alhamdulillah kita masih kuat. Arkanuddin, pilar-pilar agamanya. Al-Muqaddasah. Menyikapi suasana ini, kita tetap pada prinsip bahwa selamanya Ma'had Al-Muqaddasah li tahfidzil Quran hanya mendidik santri. Siapapun boleh percaya dan taat, tetapi pelaksananya, penanganannya, eksekusinya harus melalui izin dan ortu resmi bermaterai. Keluarga besar Ma'had Al-Muqaddasah tidak mau bertanggung jawab atas akibat resiko apa yang akan terjadi dengan ketaatannya atau ketidaktaatannya. Mendidik, dan mendidik. Percaya dan taat. Rel amanat tetap pada jalannya. Walaupun suasana pimpinannya berubah dan berganti, nilainya tetap. Nah, dididik dan mendidik. Mendidik dan didik sampai generasi penerus. Astagfirullahaladzim. Pesantren sebagai pendidik menjadi penjabat yang baik untuk calon-calon pejabat yang baik, pendidik menteri yang baik untuk calon-calon menteri yang baik, dan terusnya. Mendidik pedagang, pengusaha, pegawai, dan sebagainya. Bukannya pejabat, bukan pengusaha, bukan penguasa, bukan menteri yang mendikte pesantren. Jadi pejabat bukan ngatur pesantren. Apabila pesantren yang dididik oleh menteri, pengusaha, pejabat, maka batallah jiwa dan misi pesantren tersebut. Pesantren bukan bawahan apa dan siapapun. Pondok ini dikenal karena pondok ini dikenal bukan karena gedungnya, tapi karena nilai-nilainya, karena kerjanya, karena hasilnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, titip itu TITIPA, TITIP, T3, I ikhlas, T tawakal, I ikhtiar, daya dana doa, dan P percaya. Titip. 3 ikhlas, tawakal, ikhtiar, percaya. Nah, tidak semua anak itu mau mondok. Maka anak-anak yang mau mondok itu anak-anak pilihan. Bahkan tidak semua anak kiai memondokkan anaknya di pesantren. Ya, begitulah.
Ya begitulah, sehingga membuat khawatir bapaknya kalau tidak ada yang menggantikan perjuangan bapaknya. Maka anak-anak sekalian, kamu anaknya bapakmu akan meneruskan perjuangan di pesantren. Ini cara kami mendidik, beginilah caranya. Ke pondok pesantren itu hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi belajar agama hukumnya fardu ain. Penjelasan ini perlu kami sampaikan kepada semuanya tanpa kecuali. Bukan hanya untuk calon pelajar, calon santri, tapi sekaligus untuk kader-kader pengelola pesantren. Memahami Ma'had Al-Muqaddasah lebih penting daripada ujian. Saya ulangi lagi. Lebih penting memahami ini. Kalau tidak bisa berbahaya. Kemudian kami akan bikin anak-anak terdidik. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatun nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bangsa kita, umat kita perlu kerja keras. Bukan mengemis minta-minta. Merdeka keras. Bukan minta dijajah. Mandiri keras, bukan ketergantungan. Itulah watak kita dan dalam etos perjuangan. Maka semuanya supaya bertanggung jawab, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertransaksi dengan Allah, mengamalkan pemerintahnya, mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengharapkan ridhonya. Tidak ada sogok suap, tidak ada uang pelicin, tidak ada surat sakti dan semacamnya. Jangan bertanya gaji UMR, jangan tanya hak asasi manusia, jangan tanya demokrasi, jangan tanya pemberdayaan wanita, jangan tanya perlindungan anak. Semua sudah ada dalam pesantren, semua sesuai dengan pemahamannya. Semua transaksi adalah akad. Semua transaksi dengan pesantren adalah pesantrenis mahadi. Lillah harga mati. Sampai mati syahid. Panitia, ini panitia penerimaan ini tidak digaji, tidak ada uang lembur, atau semacamnya. Anak-anak yang membantu kepanitiaan ini sampai yang mengurusi keuangan tetap membayar SPP dan lain-lain. Inilah pesantren. Kita mendidik iman, Islam, ihsan sekuat kita. Tetap bertawadhu. Meskipun kita beramal soleh, tetap bertawadhu. Wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Yaitu termasuk orang-orang yang berbuat baik, memberikan dharmanya, infaknya, jasanya, tapi tetap takut kalau tidak diterima karena kurang sempurna. Maka saya ingatkan kepada semuanya, kembali kepada niat yang baik, ke Al-Muqaddasah. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari adalah untuk dididik tahfidzul Quran. Ini saja. Dan saya ulangi lagi, pondok pesantren adalah kiai, santri, pelajaran, kehidupan. Dan untuk pelaksanaannya perlu ada masjid, ada asrama, ada kelas, ada dapur, ada fasilitas yang lain. Tapi yang penting adalah ada kiai, ada santri, ada pelajaran, ada kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.